Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan belajar tentang apa itu XHTML. Jadi XHTML pada dasarnya merupakan pengembangan atau eh, generasi lanjutan dari HTML. Nah, menjadi penting di sini untuk teman-teman ketahui bahwa memang XHTML di sini adalah sebuah kombinasi ya dari HTML itu sendiri dengan XML. Tadi ada Extensible Markup Language yang intinya adalah penyempurnaan atau pengembangan dari HTML itu tadi. Kemudian tujuannya adalah untuk menggantikan HTML itu sendiri, walaupun memang HTML masih menjadi sebuah salah satu bahasa pemrograman yang digunakan untuk penggunaan dari atau pembangunan sebuah website. Kemudian kelebihan-kelebihan dari XHTML seperti menyempurnakan kekurangan pada HTML, kemudian juga dapat dijalankan pada banyak platform sehingga nanti memungkinkan untuk dibuka melalui ponsel dan seterusnya. Kemudian juga penulisannya atau pada struktur dasarnya itu tidak terlalu berbeda dari HTML standar. Jika sudah memiliki basic dari HTML, maka akan sangat membantu untuk mempelajari apa itu XHTML. Kemudian yang menjadi pembeda atau menjadi sesuatu hal yang membedakan dari HTML adalah penulisan tag-nya itu dengan huruf kecil atau lowercase dan selalu menggunakan penutup tag. Nah, kemudian dari deklarasinya sendiri nanti dengan doctype pada HTML, Literacy mengharuskan agar selalu menggunakan doctype pada XHTML. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah XHTML strict, yaitu digunakan untuk membuat layout dan itu nanti dikontrol penuh oleh CSS pada deklarasi tag dan juga font table-nya. Nah, apa itu CSS atau Cascading Style Sheet itu akan kita pelajari juga di praktikum ke depan. Jadi kita akan belajar setelah nanti kita paham dulu, oh HTML itu seperti apa. Kemarin kan kita sudah membuat form, kita sudah membuat table, kita sudah membuat hyperlink. Nah, nanti ada CSS. Nah, sebelum ke situ kita pahami dulu, oh HTML itu ada juga nih penerusnya atau generasi atau pengembangannya ke XHTML. Nah, kali ini kemudian di yang berikutnya adalah dari transitional. Kemudian di situ untuk membuat halaman yang menggunakan sintaktik HTML. Di sini sudah ada detailnya ya teman-teman. Kemudian ada juga XHTML frame. Kemudian perbedaan dari XHTML dan HTML itu sendiri, XHTML itu tersusun secara benar elemennya. Kemudian dokumen yang well form, artinya memang jadi kalau menggunakan tag penutup, kemudian juga lowercase itu adalah salah satu ciri khas yang memang menjadikan XHTML merupakan dokumen yang well form. Artinya memang bahwa ketika tidak sesuai atau case sensitif ya, tidak sesuai maka itu tidak akan bisa berjalan. Kemudian dari lowercase sama tag, kemudian harus memiliki tag penutup. Contohnya di sini di HTML biasa kita pakai ini bold dan italic ya. Bold, italic, tulisan, kemudian kita tutup pakai tag bold dan italic ini bisa. Tapi kalau di XHTML kita bold italic, maka tutupnya di sini harus italic dulu baru tag menutup bold. Kalau kebalik itu tidak akan bisa dilakukan. Jadi itu adalah salah satu contoh kenapa XHTML merupakan dokumen yang well formed. Artinya memang harus sesuai dengan standar baku yang sudah ada. Nah, itu yang membedakan XHTML dan juga HTML. Kemudian di sini sudah ada dua latihan, ada dua file XHTML yang bisa dikerjakan. Di sini juga sudah saya buat ya untuk latihannya teman-teman seperti ini. Contoh di sini adalah kita pakai doctype HTML public ya. Kemudian kita ambil dari Battery School. Kemudian di sini kita define untuk XHTML. Kemudian kita pakai head seperti biasa title, tag untuk head, body di sini kita masih gunakan yang some content. Artinya bahwa kita di sini bisa kita kasih paragraf, kita bisa kasih link, kita bisa kasih image dan sebagainya. Kita coba dulu untuk buka filenya. Nah, tampilannya seperti ini. Seperti biasa aja, seperti dokumen HTML biasa, tapi dia memang berekstensi XHTML. Nah, di sini kemudian untuk contoh yang kedua, masih saya gunakan tag yang sama, pakai menggunakan tadi
doc type, kemudian juga di dalamnya kita tambah, di dalam body kita tambahkan, kita pakai tag bold, italic bold. Jadi penutupnya adalah bold, dibuka dengan tag pembuka, kemudian boldnya berarti harus ditutup di akhir. Karena di sini ada italic tagnya, berarti harus setelah teks kita tutup dengan tag italic. Tidak bisa kita tutup dengan tag bold, kemudian baru italic. Kemudian di sini kita gunakan paragraph. Nah, gunakan paragraph, kita tutup dengan tag paragraph, kemudian kita pakai break, contohnya seperti ini, horizontal, seperti ini, kemudian kita kasih link, kita kasih break lagi, kita contoh untuk input type-nya, ada yang checkbox dan teks. Oke, seperti itu untuk sebenarnya kita sebagai ini aja ya, sebagai introduction bahwa memang XHTML ini juga kita sudah tahu gitu bagaimana apa yang membedakan dan juga menjadi fundamental dari XHTML ini sendiri. Nanti kita akan banyak belajar di HTML dan juga CSS. Nanti juga ke arah Bootstrap, kemudian juga kemudian ke JavaScript dan sebagainya. Kita buka, nah di sini hanya sebagai sebuah konten aja ya. Jadi di sini ada sesuai dengan yang kita gunakan paragraph, kita kasih break, kemudian horizontal rule seperti ini ya, horizontal rule. Kemudian di sini ada link, kita linkkan ke Witry School, kita cek linknya, dia akan masuk ke HTML tutorial. Kemudian di sini ada checks dan di sini ada tag. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tutorial kali ini. Nah, sebagai pengantar apa itu HTML dan bisa membedakan, deklarasi di HTML dan HTML itu programnya seperti apa. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga dapat menjadi ilmu tambahan yang bermanfaat bagi teman-teman dalam menggapai mata kuliah ini, dalam capai apa yang ingin didapatkan atau learning outcome yang teman-teman dapatkan di mata kuliah ini. Oke, saya cukupkan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.